melebihi kecepatan cahaya. Tidak akan bisa dihalau. 500 juta dolar. Sampai saat ini, Amerika Serikat terus mengembangkan sistem persenjataan yang lebih modern dan juga mematikan. Sistem persenjataan yang telah diciptakan nantinya akan dipasang ke alutsista mereka untuk memperkuat serangan-serangan dari pasukan negara yang dijuluki Negeri Paman Sam ini. Namun, pengembangan sistem persenjataan modern sudah jelas memakan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa menelan biaya sebesar puluhan miliar dolar. Selama ini, Amerika Serikat telah mengembangkan senjata modern bernama railgun yang akan dipasang di kapal induk. Senjata ini merupakan perangkat motor linier yang dirancang sebagai senjata dengan menggunakan gaya elektromagnetik untuk melontarkan proyektil berkecepatan tinggi. Proyektil yang digunakan biasanya tidak mengandung bahan peledak, melainkan mengandalkan energi kinetik proyektil tinggi untuk menimbulkan kerusakan. Railgun menggunakan sepasang konduktor paralel yang dimana jangkar geser dipercepat oleh efek elektromagnetik dari arus mengalir ke bawah satu rel ke jangkar dan kemudian kembali ke rel lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip yang mirip dengan motor homopolar. Sebenarnya pengembangan railgun bertujuan untuk mengganti meriam konvensional yang sering dipakai di tank dan juga kapal-kapal perang. Kelebihan dari railgun yaitu memiliki kecepatan moncong hingga 3 km per detik. Sedangkan meriam konvensional hanya mampu mencatatkan kecepatan moncong hingga 2 km per detik saja. Bahkan proyektil yang ditembakkan railgun bisa mencapai kecepatan hingga 12.070 km per jam atau Mach 10 yang berarti 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dengan kelebihan ini pula, jangkauan proyektil yang dilontarkan oleh railgun akan lebih jauh lagi dibandingkan dengan meriam konvensional. Setidaknya, railgun mampu menembak jauh target meskipun jaraknya berada dalam radius 160 km. Bahkan karena proyektil dilontarkan dengan gaya kinetik, membuat proyektil tidak memerlukan hulu ledak lagi. Alhasil, Amerika bisa menghemat pengeluaran pembuatan proyektil. Sistem persenjataan railgun ini memang menjadi senjata masa depan yang mungkin saja sangat mematikan jika berada di medan perang. Tapi harus digarisbawahi bahwa railgun mulai dicanangkan untuk diciptakan sejak tahun 1990-an untuk dipasang ke kapal induk Amerika Serikat. Setidaknya Angkatan Laut Amerika Serikat menghabiskan dana sebesar 500 juta dolar untuk menyempurnakan railgun selama 17 tahun. Kehadiran railgun juga merupakan salah satu bentuk inovasi untuk menggunakan persenjataan yang lebih aman. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa railgun disebut sebagai senjata yang aman? Yap, jawabannya cukup mudah. Hal ini dikarenakan proyektil yang digunakan railgun tidak memiliki hulu ledak. Dengan begitu, proyektil yang dilontarkan railgun tidak akan menimbulkan ledakan sehingga tidak akan melukai musuh. Tapi tembakannya akan merusak alutsista musuh yang memberikan kemudahan untuk memenangkan pertempuran. Sejatinya persenjataan ini memiliki potensi yang sangat besar dalam peperangan modern. Dengan biaya proyektil yang sangat murah dan juga mengurangi angka korban jiwa, membuat railgun cukup dinantikan berbagai pihak. Bahkan berkat inovasi sistem persenjataan ini, seluruh negara yang tergabung dalam organisasi NATO sangat-sangat menantikan kehadiran dari persenjataan ini.
Apalagi kecepatan proyektil yang dihasilkan dari railgun mampu melebihi kecepatan cahaya. Namun sayangnya, pengembangan senjata railgun dihentikan karena berbagai kendala. Tapi sebagai penggantinya, Angkatan Laut mengembangkan sistem persenjataan bernama Helios Laser. Bukan sembarang laser, Helios Laser menggabungkan kekuatan dan presisi untuk memberikan respons cepat terhadap ancaman yang mendekat. Dengan kekuatan mencapai 60 kW, Helios Laser memanfaatkan spektrum elektromagnetik untuk menghasilkan sinar laser yang sangat kuat. Keunggulan utamanya adalah kecepatannya yang setara dengan cahaya. Ini berarti saat laser ditembakkan, target yang dituju akan segera terkena dampaknya tanpa ada jeda waktu. Salah satu kelebihan lain dari Helios Laser adalah kesalahan target yang minim. Dengan teknologi canggih yang dimilikinya, laser ini mampu mengidentifikasi dan menargetkan ancaman dengan akurasi yang sangat tinggi. Ini memastikan bahwa setiap tembakan yang dilakukan tepat sasaran dan mengurangi resiko kerusakan kolateral. Namun, mungkin yang paling menonjol dari Helios Laser adalah kemampuannya untuk merespons ancaman secara instan. Dalam situasi kritis di lautan, setiap detik sangatlah berharga. Dengan respon instan dari Helios Laser, kapal-kapal perang Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam menghadapi ancaman yang mendekat dan memberikan lapisan pertahanan tambahan yang hampir mustahil untuk ditembus. Selain itu, kapal-kapal yang ditunggangi pasukan US Navy tersebut biasanya dibekali persenjataan bernama System Missile Defense. Biasanya, sistem persenjataan ini sering ditemui di kapal induk Amerika Serikat seperti USS Gerald R. Ford. Soalnya, selama penggunaan kapal induk di setiap negara, mereka sudah menghantui kelemahan dan kelebihan dari kapal induk. Namun, yang harusnya menjadi perhatian lebih adalah kelemahannya. Apalagi musuh terbesar dari kapal induk berasal dari serangan musuh yang memakai rudal balistik jelajah. Dengan satu misil ini aja, kapal induk akan mengalami kerusakan fatal. Apalagi kalau bertubi-tubi. Maka dari itu, mereka menyediakan persenjataan sistem missile defense untuk menjaga kapal induk. Biasanya mereka menggunakan sistem pertahanan kapal induknya dengan RIM 116 Rolling Airframe Missile atau disingkat dengan RAM. Sudah tidak heran lagi bila sistem pertahanan rudal ini banyak dipakai di kapal-kapal militer buatan Amerika. Soalnya RAM mampu menjangkau rudal, drone maupun jet tempur dalam radius 10 km. Hebatnya lagi, karena misilnya tersebut membawa hulu ledak fragmentasi sebanyak 11,3 kg yang mampu menghalau serangan rudal balistik. Selain itu, misilnya juga berpemandu frekuensi radio pasif alias inframerah homing, inframerah saja, atau mode ganda inframerah. Dengan begitu, para awak akan bisa menyiapkan sistem pertahanan lainnya tanpa perlu mengendalikan misil yang diluncurkan. Tapi di balik kemampuannya ada harga yang harus dibayar. Buktinya, untuk membenamkan satu buah RAM, Angkatan Laut Amerika harus mengeluarkan dana sebesar 998.000 US dollar. Sementara itu, para awak kapal juga bisa memanfaatkan persenjataan lainnya untuk bertempur di medan perang. Salah satunya adalah Phalanx Close-in Weapon System. Senjata otomatis Phalanx ini memiliki kaliber 20 mm di setiap 6 buah larasnya. Jadi, untuk menjatuhkan sebuah drone maupun rudal akan lebih mudah. Apalagi senjata mesin otomatis ini bisa menjangkau target dalam radius 1,4 km.
Meskipun jangkauannya terbilang cukup rendah, tapi itu sudah cukup kok untuk memberikan asis dari sistem pertahanan rudal RAM tadi. Namun uniknya, senjata Phalanx ini tergolong cukup mahal jika disandingkan dengan RAM. Pasalnya, satu unit saja, General Dynamics selaku produsen mematok harga hingga 13,66 juta US dollar. Jadi, jika USS Gerald R. Ford yang memiliki 3 buah Phalanx, itu berarti Amerika harus mengeluarkan dana sebesar 40,98 juta US dollar. Tapi sejatinya kapal induk akan tetap bertumpu pada kapal armada pendukungnya. Setidaknya ada 9 unit kapal yang berlayar bersama kapal induk untuk menjaga pangkalan militer laut mereka. Mereka semua akan selalu siap siaga bila mana terjadi serangan di kapal induk mereka. Namun, jika serangan dari musuh berhasil mengelabui 9 unit kapal ini, seluruh sistem pertahanan tadi akan aktif untuk melindungi kapal induk.